Udah kelihatan belum? Sudah Bang. Udah ada deep soilnya belum? Sudah Bang, Ini, sudah diinstal. ya, jadi kan yang dari ini dulu ya, boring lognya nih. Misalnya punya gue yang ini udah gue download. Udah gue ini. Nah ini dapat NSPT-nya yang ini nih, N value. Dapatnya dari mana ini? Dapat harusnya rata-rata dari ini, tiga ini. Ini 36, 29, dan lain-lain. Sini udah ada. Dibikin table. Kenapa? Bentar. Nah ini bikin ini dulu. Bikin table N value-nya. Setiap kedalaman 1,5 berapa gitu. Ini udah pada ngerti belum? Data Belum Bang, belum. NSPT belum ya? Belum. Nah ini pokoknya bikin aja kedalamannya. Depth itu kedalaman 1,5, 3,5, 15. Ini sama ya. Nah dari data board log ini sebenarnya ini ngejelasin kayak setiap kedalaman 1,5 itu dapat berapa pukulan SPT. Jadi tanah dipukul ke dalam berapa kali gitu. Sampai 1,5 di sini dapat 36 kali. Nah, habis itu dalam lagi dari 36 dari 1,5 ke 3 itu dapat 29 kali kayak gitu. Pokoknya ini data yang dapat dari data di lapangan gitu. Nah, ini gunanya buat apa? Ini gunanya buat nyari jenis tanah nanti apa yang mau diteliti gitu. Pokoknya biasanya kalau di Excel lain ada nggak ininya? Tadi gue lihat ambil yang punya gue tuh udah ada ininya, datanya. Misalnya ngambil yang boarding log yang 13. Nah ini udah ada juga nih. Ini dibikin aja ini kedalaman, ini nilai n-nya. Pokoknya tadi dibikin sama kayak gini. Nah ini nanti kita nyari data empiris buat jenis-jenis tanahnya. Di sini ada tabel 3 nih, diambil dari buku. Nah ini di sini kan sama nih jenis tanahnya, deskripsi. Deskripsi ini dapat dari sini. Nah dari ininya nih, deskripsi tanahnya. Di sini sand, silty clay. Jadi ini masuknya tanah lempung. Pada ngerti nggak bedanya tanah kohesi sama tanah non kohesi? Udah diajarin belum? Belum sih Bang. Belum ya? Semester berapa sih? 5. Semester 5. Harusnya udah belajar ini di mekanika tanah. Pokoknya ini ambil aja. Setiap kedalaman 0, misalnya sen 1 di 1,5 berarti yang ini nih, sen diesel. Nah, kalau udah dapat kayak gini, ini kan tanahnya sama nih.
Ini bisa disamain aja semuanya. Nah, ini juga lihat GWL-nya, groundwater level. Di sini kan min 0,5. Nah, ini harus dibedain 0,5. Jadi layer tanah pertama itu 0,5. Lalu itu sebelahnya 1. Yang ini nih. 0,5 kurang 1 dikurang 0,5 kan 1. 1,5 dikurang 0,5 kan 1. Jadi ini thickness-nya 1. Dari sini ada 2 jenis lapisan. Nah, ini sama, dikurangin 7,5 dikurang 3,5. Ini dapat thickness-nya, thickness tanahnya buat yang ini. Ini 10. Ini harusnya yang ini 9,5. Terus kedalaman yang 30 sama 9,5, 20. Ada yang salah. 1,5 ya, ini harusnya di ini. Terus yang ini 18,5. Nah, ini dapat 3 lapisan. Ini samain pokoknya. Cari thickness bagian sini. Jadi ada 1, 2, di sini kan 2, di sini 1, di sini lagi 1, jadi ada 4. Ini dapat thickness-nya. Terus cari N rata-ratanya. Mana ini sama ya. Ini 36 juga di lapisan ini. Terus di pasir padat yang dense, yang bagian sini, ini rata-ratain sampai sini. Ini rata-ratain sini sampai sini. Nah, yang ini juga rata-ratain dari sini sampai sini. Karena ini butir pasirnya sama gitu. Jadi udah pada masih ngerti nggak? Kalau ada yang kurang jelas, tanyain aja. Nah, terus nyari unit weight. Nah, unit weight atau berat jenis yang gamma. Gammanya ini dapat dari tabel-tabel korelasi aja. Sebenarnya kalau lebih enak ya, lebih real itu dari data laboratorium. Tapi pas gue lihat di Excel yang laboratorium itu nggak lengkap datanya. Jadi pakai korelasi. Nah, ini korelasinya gampang pokoknya. Dari N rata-rata ini misalnya layer 1 dapat 36 ya. Nah, di sini ini kita lihat dulu jenis tanahnya. Kalau tadi silty sand itu kan tanah lempung ya, clay. Nih, clay. Ini juga ada silt. Ini termasuk kalau ada silt sama clay itu termasuk tanah kohesi. Nah, jadi ini tabelnya pakai yang kohesi. Ini kan tanah non kohesif dan kohesif. Yang kohesif yang ini nih. Nah, ini N-nya, misalnya ini 36. Berarti 36 itu hard kan di sini. Kelihatan nggak? Ini hard, lebih dari 25 itu udah hard. Nah, ini unit weight itu sekitar 20. Sebenarnya lebih dari 20 ya, cuman biar konservatif aja ambilnya 20. Nah, ini unit weight 20. Terus, nah ini kan udah GWL kan 0,5. Kalau udah di bawah 0,5 itu udah termasuk berat jenis yang saturated. Pakai yang saturated tabelnya. Nah, ini clay. Berarti kalau clay itu tanah, kalau silt itu tanah kohesif. Jadi ambil yang kohesif yang ini nih. Untuk tanah kohesif. Nah, ini masuknya 36 juga. Ambil kalau NSP-nya lebih dari 30, ambil dari 19 sampai 22. Sini gue ambil 22.
Sebenarnya boleh 19 juga nggak apa-apa. Nah, untuk pasir, karena pasir tanahnya termasuk tanah non kohesif, ambilnya ini nih, tanah untuk tanah non kohesif ini. Nah, SPT-nya berapa? 38. 38 itu ada di dense. Nah, ini asumsiin aja kalau tanahnya itu di medium. Sebenarnya di deskripsinya harus jelasin di sini. Tanahnya termasuk butiran loose, medium atau coarse. Tapi ini anggap aja medium ya. Nah, ini tanahnya dense masuknya. Nah, ini sudut geser, cuman kan kalau dipakai kalau buat tugas ini yang saturated yang diambil nih. Nah, ini antara 17 sampai 22. Nah, gitu aja pokoknya. Yang 4 juga sama caranya. Bedanya ini N-nya 62, berarti N2 tuh very dense. Ambilnya 20 sampai 23. Nah, di sini kan udah ada nih. Ini digunakan. Ini unit weight-nya ya, udah dapat kan ya. Nah, buat dapetin shear wave velocity gimana? Di sini ada table yang dapat dari jurnal. Bisa pakai dipilih aja pakai yang mana. Tapi ini sebenarnya dari data empiris di berbagai kota ya. Tapi gue juga dapat yang buat tanah Jakarta tuh dari penelitian mana ya? Yang ini. Itu rumusnya VS 105,03 N pangkat 0, min 0,286. Tapi nggak pakai ini juga nggak apa-apa, yang Jinan atau yang Jafari, yang paling terbaru yang Hasan CB dan Yulus saya juga nggak apa-apa. Nah, ini shear wave velocity-nya dapat dari rumus ini. Tinggal masukin N-nya aja. Nah, kalau udah dapat, ini soil model apa? Ini linear aja, ini buat di di deep soilnya. Terus buat damping ratio D%, ini anggap aja 0,5 semuanya. Nah, kalau ini data ini udah dapat dari Borlock ini kan empiris ya. Ini udah dapat, baru bisa membuka deep soilnya. Ini bikin profil baru nih. Ini ignore aja. Pilih yang new profile. Nah, di sini unit sistemnya ganti ke metrik nih, jangan lupa. Terus profil generationnya off aja. Ini pilih linear. Kalau udah next aja. Nah, ini baru lu nambahin di sini, nambahin soil profilnya ada. Kan udah dapat tadi bikin tadi ya. Di sini nih. Ini diisi aja nih, samain. Di layer name-nya ini. Thickness-nya ini. Dan network-nya ini. Nah, kayak gini ya. Ini biar cepatnya gue skip aja. Gue udah bikin sebelumnya. Nah, pakai ini. Nah, ini misalnya dapat nih layer 1, layer 2, layer 3. Nanti kalau di labelnya kayak gini. Disamain semua, masukin satu per satu. Nah, buat bedrock itu di mana ya? Ini klik bedrocknya nih. Terus bedrocknya tuh samain aja kayak di lapisan tanah terakhir yang 4. Shear wave-nya 32, ini 23, dimension 0,5. Bedrock name-nya setelah mau apa, kosongin aja kalau gue mah. Nah, ini karena tanah bedrock kita belum tahu, pakai yang elastik aja.
karena kita nggak tahu kalau tanahnya rigid atau enggak. Lalu cek data. Nah ini perbandingan shear wave velocity sama tanah layarnya yang didapat buat nomor 1 tugasnya. Ini di sini. Ini buat ngecek kayak tanahnya kalau udah kayak gini tidak benar. Next saja. Nah, buat ini lumayan ribet nih. Ini sampai sini ada yang perlu, ada yang kurang nggak? Udah jelas tuh. Jelas, Bang. Nah, ya, lanjut ya. Ini lu butuh 2 ini nih. Data time historis gempa. Ini lihat di sini nih. Ininya nih. Kota X itu magnitudenya 6, terus jarak ke bidang ruptur 120 dan lain-lain. Ini lo baca, lo buka ke Peer Ground Motion Database. Nah, ini buka. Di sini harus bikin akun dulu sebelumnya. Nah, ini kalau belum join nanti lo sign up. Ya, kalau tutup ya. Nah, ini kalau misalnya ini kan ada jadwalnya. Monday 8, nanti lo kalau udah buka lo bikin aja akunnya. Ini gue udah bikin akun sebelumnya. Nah, ini pakai yang NGA West Enter ini. Lu buka. Nah, ini masukin no scaling aja. Terus di submit. Terus di sini lu baca lagi di studi tugasnya. Pertama yang buat kota X dulu ya. Kota X itu lihat ini magnitude-nya 6. Masukin ini 6. Nah, ini juga gempa dominannya gempa subduksi. Nah, subduksi apa? Kalau di PIR itu pilih yang fault type-nya itu yang reverse. Ini subduksi. Nah, ini yang rupturnya nih. Ruptur ini jarak rupturnya. Ini 120 km. Ini lo bikin ada intervalnya, jadi 120 sampai 130. Pak, saya bertanya mau nggak hidup yang merah? Nah, habis itu di search records-nya. Nah, ini nggak ada ya, karena nggak ada. Oh, ini minimaxnya belum. Dari ini juga sama 5,5 sampai 5,9 sampai 6,1. Nah, ini kan dapat nih beberapa. Lo cek yang bagian magnitude-nya. Cari yang mendekati 6. Ini karena 5,9 semua sama, berarti cari yang rupturnya ke 120. Misalnya ini nih ya, 121. Yang dekat ambil aja yang ini, yang gempa Cici Taiwan. Nah, ini copy bagian sekuennya, record sequence. Habis itu masukin ke RSN. Terus search lagi. Nah,
Nah, ini dapat tinggal satu kan. Kalau tinggal satu baru di download. Downloadnya gimana? Downloadnya mencet ini nih, create time series record. Habis itu download nih. Namain aja kota X. Sekarang namain ini buat kota X. Terus kita cari yang kedua itu kota Y ya. Magnetnya gempa subduksi magnitude 7 sama bidang rotor 165. Nah, ini sama 160 sampai 170. Jadi 7 ya. Jadi dari 6,9 sampai 7,1. Ini jika ada subduksi samain. Ini kosongin dulu. Lu search. Nah, ini berapa ada kan? Tapi ini 6,9 semua, nggak apa-apa, ambil aja. Cari yang strukturnya mendekati 100, berapa tadi? 165 ya? 165. Misalnya ambil yang ini. Nah, ini 5573. Search. Terus klik di download. Ini download. Ini jangan lupa dikasih nama. Lama banget. Nah, misalnya kota X nih. Ini di ekstrak ke kota X1. Misalnya yang buat kota X ini ya. Ini ada beberapa data nih. Nah, ini buat dimasukin sini. Misalnya ini kan yang sebelumnya punya gue. Kalau pengen nambahin ini sebelumnya belum ada. Kalau tambahin klik add new motion. Terus choose file. Ini klik lagi ke mana tadi? Kota X ini. Nah, ini pakai yang N. Atau misalnya ada NS atau N. Pokoknya yang no scale ini artinya. Yang N. Ini udah kayak gini. Dicek lagi first line-nya di 5, berarti udah bener kan. Last line 344, udah bener. Baru di convert. Habis itu oke. Nah, kalau udah convert, ini udah dapat nih. Ini kan 5573 nih. Yang ini. Nah, ini udah masuk. Misalnya add new motion lagi, tadi yang buat yang kota Y. Di download. Sampai sini ada yang bingung nggak? Aman aja sih bang. Bang, tapi boleh nggak minta Excel yang abang tadi kerjain buat contoh? Boleh, nanti gue kirim. Oh iya bang, buat laporannya tuh gimana sih? Bang Rehan udah ngerjain atau belum? Udah. Boleh Ya, kirim juga nggak buat referensi? boleh. Nanti gue kirim Oke ya. bang, makasih. Itu nunggu yang Y dulu ya bang? Iya. Ini contohnya nih. Kota Y dan ini sama kan. Ini tambahin juga add new motion ini buat yang kota Y.
Ini yang NS, klik lalu convert. Tadi berarti sama ya. Iya. Nah ini udah sama nih. Kalau klik yang ini yang kota Y, terus yang tadi 363 yang kota X ya. Ini kalau udah next, ini biarin aja kayak gini. Nah ini klik yang layers, lalu analyze. Nah ini contoh-contohnya demistrophy festivals, data-data yang dapat ya. Nah, buat dapetin amplifikasi caranya gimana? Ke mana ya? PGA tuh. Oh iya. Ini langsung aja ke export to Excel. Klik dua-duanya. Terus ini browse, pilih save kemana. Misalnya gue taruh aja di dokumen. Terus save. Misalnya yang CC itu yang kota X ya. Ini dapatnya buat ininya. Ini juga ada grafiknya. Nah buat dapetin amplifikasi di PGA ini. Rumus amplifikasi itu tinggal dibagi aja yang 0 yang paling atas sama yang bawah. Ini dapat aplikasinya 1,4. Itu tuh buat yang ini. Kayaknya udah selesai deh. Yang iwatnya juga sama yang buat kota Y. Udah kelar sih. Ada yang mau tanya nggak? Aman sih bang. Yang lain ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Aman ya? Aman bang. Ini gua kirim ini ya. Baik Abang, bang. makasih ya. Ya. Makasih banyak ya bang.